12 hakim tidak pernah mempersoalkan status daripada Tan Kian hanya sebagai saksi. Jadi udah satu, kalau dia pemberi suap, kenapa bukan sebagai tersangka sekarang? Katanya Tan Kian yang juga teman dekat saya, katanya memberikan 50 M lebih ya. Ya, 55 juta. Ya, artinya berarti diakui sebagai pemberi suap. Ya, betul. Ya, kalau pertanyaannya kenapa si Tan Kian sampai sekarang belum jadi tersangka? Ya. Kenapa langsung loncat kepada penerima suap? Anda kan keanehan pertama. Ya. Tidak, sampai sekarang belum. Ya. Berarti ada sesuatu yang dikejar, yang penting sasaran tembak dapat dulu. Ya, itu. Sampai sekarang belum. Yang kedua, kan pertanyaannya kan, kenapa Tan Kian itu bukan sebagai tersangka? Gini loh. Kasus dari Asabri itu sudah mulai jauh sebelum Pak Febri jadi Jampitsus. Dia belum Jampitsus waktu itu. Ya. Kasus Asabri itu sudah maju ke pengadilan bulan Agustus 2021. Ya. Dan diputus oleh pengadilan Tipikor Jakarta di tanggal 4 Januari 2022 di mana Jampitsus juga belum Pak Febri. Ya. Padahal untuk penentuan final decision tersangka itu adalah Jampitsus. Ya. Ya, jadi belum ya, oke. Beliau baru jadi Jampitsus pada tanggal 22 Januari 2022. Itu satu poinnya. Ya. Poin kedua, itu kan persidangan dari mulai tingkat pengadilan negeri, tingkat pengadilan tinggi, kasasi sampai PK. Ya. Sudah 6 hakim sama 6 hakim agung, 12. Dan dalam persidangan Tan Kian adalah sebagai saksi fakta. Yes. Tidak pernah ada pertanyaan dari saksi, dari hakim, kenapa bukan sebagai tersangka. Dan putusannya sudah inkrah. Ya, sudah final. Ya. Jadi berarti 12 hakim tidak pernah mempersoalkan status daripada Tan Kian hanya sebagai saksi. Jadi udah satu, kalau dia pemberi suap, kenapa bukan sebagai tersangka sekarang? Kenapa yang malah Jampitsus yang begitu jabatan tinggi dalam penegak langsung jadi tersangka? Yang kedua, sidang sampai PK sudah 12 hakim dia pokok perkaranya dia tidak pernah tidak ada persoalan mengenai bahwa dia sebagai saksi murni. Oke. Yang ketiga, putusan dari Asabri, putusan pengadilan PK sudah dilaksanakan, sudah inkrah, bahkan dari 22 triliun kerugian sudah dilelang, sudah kembali ke negara 12 triliun lebih. Sudah kembali ke negara 12 triliun lebih. Tidak ada juga pertanyaan soal Tan Kian. Ya. Jadi asetnya bahkan masih banyak lagi yang mau dilelang. Sehingga kalau ada tuduhan bahwa korupsi 22 triliun itu sudah salah total. Karena sudah dilelang, sudah kembali ke kas negara 12 triliun lebih. Itu kesalahan ketiga. Udah 3 ya. Okay. Sekarang mengenai apa kaitan dari Tan Kian. Ternyata Tan Kian itu nggak ada kaitannya apapun dengan Asabrinya. Dia tidak ikut menikmati fasilitas apapun, preminya tidak ada. Ingat itu. Yang ada adalah salah satu terdakwa dalam kasus Asabri yaitu Beni Cokro punya tanah, dia bikin KSO kerjasama operasi dengan Tan Kian. Jadi kerjasama loh. Soal ini tanah bukannya tanahnya Asabri, tapi tanahnya Beni Cokro pribadi. Soal duitnya dari mana kita nggak tahu. Hanya itu kerjasama operasi. Tapi itu tanah itu pun sudah diambil oleh kejaksaan, bahkan sudah dalam proses lelang. 29 Juli. Sudah 12 Juli tapi harga belum cocok. 12 Juli sudah mau dilelang itu. Artinya 1 perak pun uang dari Asabri tidak dinikmati oleh Tan Kian.
Udah 4 ya? Ya, udah 4. Jadi bahwa memakai alasan Tan Kian sebagai alasan bahwa dengan tidak dipakai, ditetapkan sebagai tersangka, maka Jampitsus ini yang salah, itu salah total. Dari segi korupsi pun tidak ada, karena tidak ada satupun harta Asabri yang dinikmati oleh Tan Kian, dan juga tanah yang ada kerjasama operasional mau bangun apa, tanahnya udah disita kejaksaan, sudah proses lelang, artinya zero, tidak ada harta daripada apa? Daripada Asabri yang diambil oleh Tan Kian yang merugikan keuangan negara. Sehingga apakah benar ada atau tidak Tan Kian kasih duit ke siapapun, itu swasta sama swasta, dan memang Pak Febri mengatakan no, tidak ada. Dan sampai hari ini Tan Kian belum jadi tersangka. Jadi bagaimana bisa pemberi suap bukan tersangka, sedangkan pejabat tinggi penegak hukum yang dibanggakan oleh Bapak Prabowo, ya nanti saya cerita kenapa saya mau ikutan di sini, langsung dijadikan tersangka. Lemari besinya aja belum dibuka sudah diviralkan. Ya. Bayangkan coba, lemari besinya aja belum terbuka sudah diviralkan. Walaupun itu bukan punya Pak Febri. Entar dulu, ya saya kebetulan nonton, saya waktu itu sudah mau masuk opname di rumah sakit jadi saya nonton di sana. Kalau di situ saya belum apa-apa, belum masih relax dulu. Ya. Sekarang saya mau tanya kepada kalian. Ini jelas-jelas sudah KUHP yang baru yang dibikin oleh DPR, bahkan KUHP zaman Belanda pun sudah nggak ada artinya sama sekali, total. Jadi nggak ada gunanya lagi belajar KUHP. Nggak ada belajar lagi gunanya hukum acara. Langsung ditargetkan, divideokan, tukang kunci pun gayanya pun, cara mutarnya pun langsung diviralkan. Anda bisa tahu apa yang terjadi. Kira-kira itu sepanjang menyangkut. Jadi ada 4 tadi ya. Mudah-mudahan anak-anak sekalian sudah mencatat ya. Sorry. 4 dari segi hukum tidak ada alasan untuk menetapkan Febri sebagai tersangka. Ya. Sementara itu nanti juga ditanyakan rekan saya pengacara, ada tambahan nggak? Silakan. Baru kita ya, silakan. Sebenarnya kalau di dalam perkara ini gini, ini perkara Pak Farisi namanya. Saya Pak Farisi ya, salah satu pengacara Pak Febri. Ini perkara berbingkai. Berbingkai itu artinya apa? Artinya ini mempersoalkan kewenangan Pak Febri pada saat dibilang katanya pada saat Jampitsus. Oke ya, itu bingkainya ini persoalkan di sana. Nah sekarang dalam bingkai itu dia katanya menerima suap. Suap itu syaratnya harus ada penyuap baru bisa dijadikan tersangka. Dan syarat lainnya adalah ada kewajiban yang tidak dilaksanakan. Sampai dengan saat ini kami mau tahu kewajiban apa yang tidak dilaksanakan Pak Febri tidak terlihat. Sehingga terjadi dia menerima suap. Poin yuridisnya itu, kalau kami lihatnya yuridis ya. Nah, kalau hal-hal yang menyangkut masalah cara pandang segala macam, saya silakan. Saya nggak berani ngomong, saya hanya bisa yuridis. Kalau Anda berpikir bahwa, wah ini ada framing artinya, itu silakan. Oke, jadi untuk meringkaskan, ya sebelum tanya jawab khusus ini, satu kelemahan hukum pertama dari pihak penyidik sebelah sana adalah bahwa Febri tidak mengakui pernah menerima uang yang 50M++. Kedua, juga yang kedua, kalau benar Tan Kian adalah pemberi suap, kenapa nggak jadi tersangka? Kenapa langsung dikejar pejabat senior? Ya. Yang ketiga, tidak ada aset daripada Asabri yang dinikmati oleh Tan Kian karena adanya hanya aset di luar Asabri yang dianggap oleh JPU mungkin sebagai TPPU, yaitu tanah, dikerjasamakan operasikan KSO dengan Tan Kian, tapi tanah itu pun sudah diambil, sudah dilelang tapi belum laku. Ya, apalagi dan mengenai keberadaan uang ya di 2 tempat itu beliau tidak tahu. Itu kira-kira inti poinnya. Dan yang paling fatal lagi, yang kelima, putus perkara ini sudah inkrah, sudah final jauh sebelum dia jadi Jampitsus. Dia Jampitsus akhir Januari 2022,
ini sudah disidik jauh sebelumnya, tahun 2021. Berarti penentuan siapa tersangka adalah Jampitsus pada waktu itu. Itu. Kemudian sampai PN, PT, MA, kasasi, tidak ada, dan Tan Kian juga hadir sebagai saksi fakta di persidangan. Tidak ada satupun yang mempersoalkan bahwa dia harusnya sebagai tersangka. Karena biasanya dalam pengalaman kita, kalau ada itu dalam pertimbangan hakim maka ditulis bahwa terbukti terdakwa bersama-sama dengan ini ada. Seperti kasus asistennya Nadiem disebutkan bersama-sama dengan siapa, ada. Ini tidak ada. Clean 100%. Karena sudah ada putusan pengadilan, maka putusan pengadilan harus dianggap benar. Itu adalah prinsip norma hukum. Itu kira-kira, silakan bertanya dulu soal. Wow. Satu. Ya Pak, dari media Pak, ini kan beberapa waktu lalu Pak Febri telah mengakui bahwa rumah yang disentuh itu adalah memang rumahnya. Tapi terkait dengan isi dari... Satu. Iya, saya mau jawab, Nyong. Ya, rumah itu dulunya adalah rumah mertuanya. Oke, rumah mertuanya, tapi sudah lama dihibahkan ke cucu dari mertuanya. Jadi secara sertifikat itu bukan atas nama dari Febri. Itu ada buktinya. Itu di BAP tadi ditulis. Ya, itu rumah mertuanya. Kebetulan mertuanya marga Marbun, satu marga dengan istri saya tercinta Marbun, Buru Marbun. Nah, sudah dihibahkan itu ke cucu, itu kan tadi? Iya, cucu. Ke cucunya, yaitu anak dari Febri. Itu sudah sertifikat atas namanya, dan itu sudah jauh sebelum kasus Asabri. Jadi bukan rekayasa. Udah dibilangin tadi, sejak tahun 2022 itu sudah dibawa penguasaan dari klien dia Don Ritno sebagai Don Rito atau Don King. Nah, sekarang karena menyangkut uang itu kami tidak berhak menjawab. Silakan jawab dulu, Bos.